kasih sudah klik video ini. Di video kali ini kita akan membahas fakta menarik Palangkaraya. Palangkaraya merupakan kota terbesar sekaligus ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Sejarah kota Palangkaraya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah pemekaran provinsi Kalimantan Tengah itu sendiri. Pasalnya, kota Palangkaraya dibentuk seiring dengan pembentukan Kalimantan Selatan sebagai provinsi. Luas wilayah kota Palangkaraya mencapai 2.853.052 km persegi dan dihuni oleh 266,20 ribu jiwa berdasarkan data tahun 2020. Mungkin sobat juga penasaran apa saja yang istimewa dari kota Palangkaraya. Berikut fakta menarik tentang kota Palangkaraya yang harus Anda ketahui. Seperti biasa, sebelum kita ke videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share kemanapun kamu mau agar lebih banyak orang yang tahu tentang fakta Provinsi Kalimantan Tengah. Yang pertama, bagian dari daerah Dayak Besar. Wilayah kota Palangkaraya pada tahun 1849 dimasukkan ke dalam daerah Dayak Besar berdasarkan Stadslad Belanda. Daerah Dayak Besar ini kemudian dibentuk pada masa Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1946. Pada masa itu, Dayak Besar merupakan suatu kenegaraan yang berdiri sebagai daerah bagian dari RIS yang diketuai oleh J. Van Dyck. Daerah Dayak Besar kemudian dibubarkan pada tanggal 18 April 1950 dan wilayahnya menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan. Diresmikan Presiden Soekarno. Kota Palangkaraya didirikan pada tanggal 17 Juli 1957 yang ditandai dengan peresmian monumen atau Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut. Tugu Soekarno menjadi salah satu ikon bersejarah kota Palangkaraya. Hingga saat ini, monumen atau tugu yang didirikan oleh Presiden Soekarno itu masih berdiri dan lebih dikenal dengan nama Tugu Soekarno Palangkaraya. Sementara tanggal 17 Juli 1957 itu kini ditetapkan sebagai Hari Jadi Palangkaraya. Kandidat Ibu Kota Negara. Sebagaimana diketahui, wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah lain sudah bergulir sejak masa Presiden Soekarno. Saat itu Presiden Soekarno memandang kota Palangkaraya sebagai daerah yang tepat untuk menjadi ibu kota baru. Untuk memastikan pandangannya itu, Presiden Soekarno bahkan sampai 2 kali mengunjungi Palangkaraya ini. Bahkan saat peresmian kota Palangkaraya, Presiden Soekarno dengan tegas mengatakan kota ini akan dirancang sebagai ibu kota negara. Namun wacana itu belum pernah terrealisasi. Pada tahun-tahun berikutnya muncul nama-nama kota yang juga menjadi kandidat tiap wacana pemindahan ibu kota mencuat. Hingga akhirnya Presiden Joko Widodo menetapkan pemindahan ibu kota ke Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Kota yang akan menjadi ibu kota negara itu sedang dibangun dan akan diberi nama Kota Nusantara. Potensi perkebunan. Kota Palangkaraya memiliki potensi yang cukup besar dari segi perkebunan, seperti karet, kelapa sawit, dan jambu mente. Dari 3 komoditas perkebunan itu, karet menjadi yang terbesar dengan luas lahan pada tahun 2017 mencapai 5.000 hektar. Luas total lahan karet di Palangkaraya itu membuat kota tersebut mampu memproduksi sekitar 3.288.500 ton per bulan. Punya banyak tempat wisata. Kota Palangkaraya memiliki banyak tempat wisata, mulai dari museum, rumah adat, danau, hingga wisata susur sungai. Tempat wisata di Palangkaraya dalam bentuk museum adalah Museum Balangan, yang lokasinya di Jalan Tijili kilometer 2,5 kota Palangkaraya. Museum ini merupakan lembaga pelestarian dokumentasi serta pengajian koleksi peninggalan suku Dayak. Di Palangkaraya juga ada Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling, sekitar 34 km dari pusat kota Palangkaraya.
Destinasi wisata yang menarik lainnya yaitu wisata susur sungai dengan menggunakan perahu. Perahu wisata itu diberi nama Rahai Ipangun yang dibuat dengan konsep tradisional modern, yaitu dari perahu lokal dengan arsitek kapal dari Perancis. Nah, mungkin itu saja fakta seputar Kalimantan Tengah. Jika ada salah kata atau kalimat, mohon dimaafkan, karena Mimin hanyalah orang biasa, tidak luput dari salah dan dosa.